Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Ta'zim wa takrim al-fakir yang terutama sekali kepada ayahanda rohani kita bersama ma'a keluarganya. Kita doakan kepada Allah agar Abu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ta'zim wa takrim al-fakir mengalir kepada Rais Am yang sekiranya membimbing kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ta'zim wa takrim mencakupi seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah naungan Nurul Salam yang kita cintai. Dan ta'zim wa takrim al-fakir yang teristimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang menilai saya dengan tinta kejujurannya. Dan ta'zim wa takrim al-fakir yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sidang talabah yang dirahmati Allah. Iblis syaitan laknatillah disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Sulaiman menjadi raja yang agung karena ilmunya. Seseorang yang ingin menjadi dokter, ia harus sukses dengan ilmu kedokterannya. Dan seseorang yang ingin menjadi tentara, ia harus sukses dengan ilmu peperangannya. Begitu pula dengan talabah, mereka harus sukses dengan ilmu agamanya. Maka segala aspek kehidupan yang kita kerjakan di dunia ini tak terluput dengan namanya ilmu. Maka berdasarkan konteks di atas, tergugahlah hati al-fakir ingin menyampaikan satu syarahan singkat yang bertema keagungan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya ilmu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Layaknya seperti air yang kita gunakan setiap hari. Begitu pula dengan ilmu. Maka dengan ilmu kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Maka kenapa ilmu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikarenakan salah satu cara mendapatkan kebahagiaan dunia dengan cara berilmu, dan salah satu cara mendapatkan kebahagiaan akhirah pun didasari dengan ilmu. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirah, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian
tersebut dapat kita pahami yang bahwa begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ilmu, derajat manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa tingkat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa begitu agungnya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Nawawi Al-Jawi pernah mengisahkan dalam kitab Muraqi Ubudiyah tentang orang yang berilmu tapi bermaksiat kepada Allah dan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, terjadilah perselisihan di antara mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa begitu lebih agung orang yang berilmu meskipun ia bermaksiat kepada Allah dibandingkan orang yang rajin ibadah tapi tidak berilmu. Maka di tengah-tengah perselisihan tersebut, bangunlah seseorang ingin mengetes siapa yang paling mulia di antara mereka. Datanglah seseorang tersebut kepada si jahil yang sedang beribadah di masjid. Lalu naik seseorang tersebut ke puncak menara masjid, lalu menyerukan bahwa, wahai hambaku, aku ampuni segala doamu, aku kabulkan segala doamu, aku ampuni segala dosamu, tinggalkanlah ibadahmu, pulanglah untuk beristirahat. Maka si jahil yang sedang beribadah di masjid pun menjawab, wahai Tuhanku, itu yang aku harap darimu, aku puji akanmu, aku bersyukur akanmu. Maka si jahil yang sedang beribadah di masjid pun pulang dalam keadaan sesat dan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Datang seseorang tersebut kepada orang yang berilmu tapi bermaksiat kepada Allah, maka menyerukan bahwa, wahai hambaku, takut olehmu akan daku, bahwa sungguhku itu Tuhanmu. Maka orang yang berilmu yang sedang bermaksiat kepada Allah pun menjawab, wahai mal'un, kamu tidak kenal akan Tuhanku, bahwa sungguh aku lebih kenal akan Tuhanku, pergilah kamu, kata seseorang yang mengetes tersebut. Maka dari kisah tersebut dapat kita pahami yang bahwa orang yang berilmu lebih sulit digoda oleh syaitan dibandingkan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu lebih sulit digoda oleh syaitan dibandingkan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah.
Dalam hadis Ibnu Abdil Bar menjelaskan bahwa para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha terhadap ilmu yang dituntutnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari syarhan Al-Fakir di atas dapat kita petik kesimpulan, yaitu segala aspek kehidupan yang kita kerjakan di dunia ini tak terluput dengan yang namanya ilmu. Dan dengan ilmu kita bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, para nabi tidak mewariskan uang perak maupun uang emas, tetapi yang mereka wariskan ialah ilmu. Barang siapa yang mengambil wasiat tersebut, maka ia telah mengambil bahagiannya yang banyak. Ma'asyiral muslimin, kita para thalabah, kita doakan kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirul kalam, hanya ini yang Al-Fakir dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Pepatah rampago pernah nekun, kanyonyo siro anu dayah hidro talabah tuntut ilmi. Benar tadingo puyang gure begah mebek tabantah mesikir haba. Karena gure tukang petunjuk jalan tam silang herakan lam naut raya. Tukang petunjuk jalan yang Allah suruh mebek tanyobluh lambut dosa. Ilal liqa ma'as